Rampur BPV-2 Korps Marinir TNI Angkatan Laut terbukti memakai senjata maut yang sanggup melumpuhkan MBT sekelas Abrams. Korps Marinir TNI AL diketahui memiliki salah satu rampur kombatan ternama berjenis BVP-2 dengan label kombatan, maka rampur BVP-2 rupanya memiliki sejarah di era Uni Soviet. Dikutip Zona Jakarta, rampur BVP-2 asal Ceko yang merupakan varian pembaharuan dari BMP-2 Uni Soviet. Dalam penjelasannya, jika rampur BVP-2 dikeluarkan pada tahun 1987 sampai 1991 dan saat ini AD Ceko sendiri masih menggunakan rampur BVP-2 dengan sangat baik. Tercatat jika Ceko sendiri saat ini mempunyai sekitar 344 lebih rampur BVP-2 itu, artinya rampur BVP-2 Ceko mampu melindungi negaranya dari beberapa segala bentuk ancaman. Sedangkan untuk daya angkut rampur BVP-2 sendiri bisa membawa 10 orang pasukan dalam rincian 3 orang operator rampur BVP-2 seperti pengemudi, komandan, dan penembak. Serta 7 orang penumpang rampur BVP-2 bersenjatakan lengkap. Lalu untuk dimensi rampur BVP-2 juga terbilang cukup ringkas. Diketahui berat rampur BVP-2 hanya sekitar 18 ton saja. Dari berat tersebut maka rampur BVP-2 mampu dimasukkan ke pesawat C-130 dan jenisnya. Tak hanya C-130 saja, tetapi kapal LPD dan kapal LCVP khusus tank sanggup membawa rampur BVP-2 karena untuk lebar rampur BVP-2 sekitar 3,1 meter dan untuk panjang rampur sekitar 6,7 meter. Serta tinggi rampur BVP-2 sekitar 2,4 meter dan membuatnya cukup ideal bagi sebuah alutsista amfibi. Tetapi di rampur BVP-2 memiliki ground clearance sekitar 420 mm serta lumayan rendah. Terlepas dari itu, jika rampur BVP-2 juga memiliki performa yang luar biasa. Diperjelas bahwa rampur BVP-2 sanggup berjalan sampai kecepatan 65 km untuk di darat, serta untuk kecepatan di air dari rampur BVP-2 sanggup mencapai 10 km. Dan yang membuat unik rampur BVP-2 adalah soal kemampuannya menggarungi air. Perlu diketahui jika rampur BVP-2 mampu berjalan di air tanpa menggunakan baling-baling. Dengan kemampuan tersebut maka jelas saja jika rampur BVP-2 sangat canggih dalam misi amfibi. Terutama dalam melintasi berbagai medan berat, maka kemampuan rampur BVP-2 jangan dipertanyakan lagi. Lalu di rampur BVP-2 memiliki daya jelajah yang cukup jauh. Diketahui jika daya jelajah rampur BVP-2 bisa mencapai jarak 500 km. Walaupun daya jelajahnya hanya sanggup 500 km saja, tetapi senjata di rampur BVP-2 sangat berkualitas. Untuk senjata utama, rampur BVP-2 diketahui menggunakan barium kaliber 30 mm. Terlebih lagi yang paling menonjol, senjata di rampur BVP-2 adalah senjata sosial 7,62 mm dari senjata sosial 7,62, maka rampur BVP-2 sanggup mengantisipasi musuh di jarak dekat. Tetapi untuk target berdimensi besar bisa dirusak dengan platform ATGM di atas rampur BVP-2. Sedangkan ada informasi bahwa rampur BVP-2 memiliki manuver lincah pada saat di darat, terutama soal gerakan cepat dan menyerang menjadi ciri khas rampur BVP-2 sebagai andalannya. Lalu untuk armor rampur BVP-2 diyakini dapat menahan peluru kaliber 7,62 mm sampai 12,7 mm. Tetapi untuk peluru kaliber 20 mm ke atas tidak bisa ditahan oleh armor rampur BVP-2. Terlebih lagi di rampur BVP-2 mampu melakukan misi angkut medis, medevac dengan logistik terbatas, sehingga dari kecanggihan tersebut membuat rampur BVP-2 sanggup menjalankan beberapa misi di beberapa kondisi cuaca. Terlepas dari itu, rampur BVP-2 Korps Marinir TNI AL terbukti memakai senjata maut yang mampu melumpuhkan MBT Abrams. Diketahui jika senjata maut yang mampu lumpuhkan MBT Abrams di rampur BVP-2 Korps Marinir TNI adalah AT-5 Spandrel. Perlu diketahui jika AT-5 Spandrel yang terpasang di rampur BVP-2 terpasang di atas turret. Dengan adanya AT-5 Spandrel, maka daya gempur rampur BVP-2 sangatlah mematikan. Terlebih lagi, MBT sekelas Abrams bisa dihancurkan oleh peran AT-5 Spandrel adalah rampur BVP-2. Tetapi jika MBT Abrams memakai kit APS semacam trofi, maka peran AT-5 Spandrel rampur BVP-2 diduga bisa gagal. Untuk itu, peran AT-5 Spandrel rampur BVP-2 sangat berguna untuk menghancurkan target selain MBT.